Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2129 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal pasal 11 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama Saudara, pesan firman Tuhan ini di ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Haleluya. Saudara perhatikan, firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita untuk tidak suka menghina orang lain. Jadi pesan yang pertama, jangan suka menghina orang. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 5 berkata begini. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Bapak Ibu Saudara dengar baik, kalau kita menghina pencipta ini adalah gambaran Allah yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita menghina Allah pencipta langit dan bumi ini, kita akan kena malapetaka. Betul? Saudara, saya kasih contoh real dalam kehidupan kita. Saudara membuat sesuatu karya. Saudara sudah mengerjakannya, dia memakan waktu, energi, konsentrasi. Mungkin juga itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Saudara, harapan saudara, apa yang saudara lakukan itu, kerjakan itu, ciptakan itu, dihargai, dihormati, dipuji orang. Tapi yang saudara dapatkan hanyalah hinaan. Apa ini hasil ini? Jelek ini. Apa ini karya ini? Waduh, tidak bagus dan lain sebagainya. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Saya percaya saudara pasti marah. Karena saudara sudah menghasilkan karya. Bagi saudara, ini karya yang luar biasa, bagus, tapi tidak dihargai orang. Saya percaya saudara pasti marah. Pasti dongkol saudara. Pasti saudara kecewa, betul? Saudara dengar baik. Kalau saudara merasakan hal ketika saudara dihina marah, terlebih lagi pencipta, yaitu Allah, di mana dia telah menciptakan saudara dan saya, lalu ciptaannya dihina orang. Oh saudara, orang itu akan kena murka Tuhan, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Saudara, dan saya sangat berharga. Walaupun situasi kondisi kita mungkin berbeda, status sosial kita berbeda, tapi percayalah, kita ini ciptaan Tuhan. Saudara, kalau kita menghina
saudara kita yang mungkin ada dalam keterbatasan. Kita sedang menghina Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Kalau saudara menghina ciptaan Tuhan, saudara akan kena murka Tuhan. Dengar baik, kalau mungkin dulu saudara sering menghina orang karena status sosialnya, terus keadaan fisiknya, saudara hina, karena saudara belum mendengar firman Tuhan ini. Tapi setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan lagi suka menghina orang. Saya percaya saudara, masing-masing kita punya plus minusnya. Mungkin lebih di kita, tapi ingat, kita juga ada kurangnya. Jangan melihat kurangnya orang. Kelebihan orang itu mungkin melebihi daripada kelebihan kita. Jadi masing-masing kita punya plus minusnya. Jadi jangan pernah menghina orang. Sebelum saudara menghina orang, ngaca dulu deh. Apakah saudara sudah sempurna? Lalu saudara menghina orang? Jangan saudara, pasti kita ada sisi-sisi lemah. Ada sisi-sisi di mana kita tidak sempurna. Makanya saudara jangan menghina ciptaan Tuhan. Perhatikan, jangan menghina orang lain. Tapi hargai, hormati mereka sesama ciptaan Tuhan. Amin. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini, jangan suka mengumpat. Mengumpat itu memaki, saudara. Perhatikan ayat 13. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan ini, mau memberikan kita satu pelajaran. Kalau kita berteman dengan orang, lalu orang itu suka mengumpat, suka memaki, saudara, itu tanda orang itu tidak dapat menjaga rahasia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar orang yang suka mengumpat itu menandakan karakter orang itu tidak baik. Saudara, kalau mata airnya tidak baik, dia akan mengaliri air yang kotor, air yang tidak baik. Kalau hati orang itu tidak baik, maka dia akan mengeluarkan kata-kata juga yang tidak baik. Kalau hatinya kotor, ya pasti yang keluar kata-kata kotor. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka mengumpat, jangan suka memaki. Saudara, saya percaya ini sangat-sangat berat kalau kalangan Indonesia Timur, saudara. Makian ini menandakan satu kebanggaan. Kalau kita melakukan sesuatu, lalu kita dimaki, wah itu berarti kita sukses, saudara. Membuat orang segan kepada kita. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Jangan suka memaki. Saudara, kalau kita suka memaki, itu menandakan hatimu kotor. Makanya keluar kata-kata kotor. Saudara, saya percaya makian itu adalah kata-kata kutuk. Di saat kita memaki, kita sedang mengeluarkan kata-kata kutuk, saudara. Kutuk kepada siapa? Kepada kita sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka memaki. Bertobat. Biarlah mulut kita gunakan untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bukan dipakai untuk memuliakan iblis dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 ayat 15 berkata begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan sampai lain, saudara. Di bibir lain, di hati lain. Jangan. Memang, saudara, di saat kita menahan diri untuk melakukan satu kebiasaan-kebiasaan buruk itu butuh perjuangan, butuh pergumulan. Saudara, yang jelas firman Tuhan mau katakan, saudara, kita harus memberikan persembahan korban, yaitu memberikan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ada hal yang kita korbankan. Baik itu dorongan hati kita untuk mengumpat, memaki itu yang ditahan. Memang saudara, kalau sesuatu yang ditahan itu memang berat. Tapi itulah yang harus kita korbankan. Memang saudara, sama seperti orang berhenti rokok, saudara. Perjuangan hari pertama itu sangat-sangat berat. Hari kedua, waduh, tambah berat. Hari ketiga, tambah berat. Apalagi tambah teman datang, saudara, menghasut, memprovokasi, saudara. Wah, itu memang menjadi tantangan berat. Tapi kalau saudara sudah lalu itu berbulan-bulan, maka itu akan menjadi satu hal yang luar biasa buat saudara. Berhasil berhenti merokok, saudara. Saudara yang masih merokok, dengar firman Tuhan ini, dengar. Baik, saya mau sampaikan sesuatu buat saudara. Berhenti merokok itu, jangan, satu hari satu batang, Pak Pendeta. Biasanya satu hari satu bungkus, tapi saya mau usahakan satu hari satu batang aja, Pak Pendeta. Saya mau belajar berhenti merokok. Saudara dengar ini, kalau metode saudara seperti itu, saudara tidak akan berhasil. Saudara mungkin dapat bertahan beberapa hari, kemudian saudara jatuh lagi, malah tambah parah, saudara. Yang tadinya satu hari satu bungkus bisa jadi 2-3 bungkus satu hari. Saudara dengar ini. Kalau saudara mau berhenti, baik itu rokok, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya, yang harus saudara miliki adalah niat. Niat, saudara. Kalau saudara niat, saudara, maka saudara akan kuat. Tapi kalau saudara pakai prinsip mengurangi itu tidak akan berhasil. Saudara akan terus jatuh. Makanya saudara di rehabilitasi, saudara banyak orang yang jatuh karena sebenarnya mereka tetap menggunakan, cuma dosisnya diturunkan. Itu masalahnya. Kalau saudara mau berhenti dari segala hal yang membuat saudara ketagihan, saudara harus punya niat berhenti, baik itu merokok, berhenti miras, berhenti pakai narkoba, berhenti selingkuh, berhenti main judi, berhenti melakukan dosa. Yang terpenting adalah dalam niat hatimu yang paling dalam. Mau keluar dari lingkaran setan itu, maka Tuhan akan memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk keluar dari lingkaran setan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tanda-tanda orang yang berbuat dosa, sudah jatuh dalam dosa. Mereka dicemari dengan dosa. Hatinya kotor, sehingga kata-kata mereka juga kotor. Banyak hamba Tuhan juga begini, saudara. Keluar kata-kata yang mematikan. Keluar kata-kata dari mulut, mereka mematahkan semangat orang. Ini yang menjadi masalah. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya, saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka yang keluar adalah kasih. Maka keluar kata-kata yang menginspirasi orang, memotivasi orang supaya mereka terus bangkit dari keterpurukan mereka. Jadi kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Amin. Sebaliknya, orang yang dikuasai roh jahat, hatinya kotor, keluar kata-kata makian. Coba cek diri saudara. Lebih banyak memuji Tuhan atau lebih banyak memaki orang? Mengutuk orang. Coba cek. Kalau saudara lebih banyak memuliakan Tuhan dan tidak lagi mengutuk, memaki, oh haleluya. Saya mau yakinkan saudara, benar, Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Makanya hidup saudara memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini, ayat 14, perhatikan.
Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amin. Dengar baik, jangan menolak nasihat. Banyak orang, saudara, dia merasa dia sudah sekolah tinggi, lalu diberikan satu masukan, dia sudah nggak mau dengar. Ini masalahnya. Saudara, saya percaya, untuk mendengarkan nasihat memang butuh kerendahan hati. Apalagi orang yang memberikan nasihat kepada kita, mungkin kita melihat dari strata sosial kita, kita lebih kaya daripada dia, kita lebih berpendidikan daripada dia, dan sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Kita menolak mendengarkan nasihat. Saudara, saya percaya, ketika ada seorang yang menasihati kita, saya percaya itulah cara Tuhan berkomunikasi kepada kita, memberikan teguran nasihat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan yang benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menolak nasihat. Orang yang menolak nasihat itu orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Apalagi nasihat yang disampaikan adalah nasihat firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menolak. Saya banyak sekali melihat, saudara, ketika ada seseorang menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi karena latar belakang pendidikannya, dia sangat rendah, sementara audiensnya, jemaat, orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berpengaruh, mereka nggak mau dengar, saudara. Saudara dengar ini baik-baik, siapapun saudara yang menyampaikan firman Tuhan itu, mereka dipakai Tuhan. Amin. Mereka dipakai Tuhan untuk berbicara kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan yang disampaikan, dengarkan dengan baik. Karena itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menolak nasihat firman Tuhan, apalagi nasihat dari gembala saudara, dari pemimpin rohani saudara, dari orang tua rohani saudara. Jangan pernah menolak nasihat. Karena saya percaya, saudara, di saat kita belajar untuk tunduk, merendahkan diri, mendengarkan nasihat firman, oh haleluya, ada berkat Tuhan di sana, amin. Di saat saudara tunduk, saudara mendengar nasihat, oh haleluya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya percaya Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan, saudara dan saya, menerima nasihat firman Tuhan. Ada berkat yang berlimpah Tuhan akan berikan kepada kita semua. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Ada 3 pesan firman Tuhan. Yang pertama, jangan suka menghina orang. Jangan menghina orang karena latar belakang dia, karena strata sosialnya dia, karena keadaan fisiknya dia, jangan. Seberapapun mereka yang ada, itu ciptaan Tuhan. Walaupun mungkin kita melihat kita lebih baik daripada mereka, tapi jangan pernah menghina. Karena kalau saudara menghina penciptanya, menghina Tuhan yang membuat mereka. Jadi saudara bertobat, yang suka hina-hina orang, bertobat. Yang kedua, jangan suka mengumpat atau memaki. Pakai mulut saudara untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah menolak nasihat, apalagi itu nasihat firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara mendengarkan nasihat itu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Hamba berdoa khusus untuk pendengar renungan pagi yang setia, yang Tuhan panggil kemarin, almarhum Bapak Semi Mbau. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga. Dan saya percaya almarhum
sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Roh Kudus terus meneguhkan, menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saya, Pendeta Samuel Mabuntu bersama keluarga, turut berduka cita atas meninggalnya sahabat, teman kami terkasih Bapak Semimbau, yang sangat setia mengikuti terus renungan pagi mengudara. Doa kami, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.